سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, panutan seluruh insan, dan mudah-mudahan selalu didambakan. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat fillah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berbicara tentang sholawat, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan sampaikanlah salam penghormatan. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi di hadapan para malaikat. Yang kemudian apa? Kemudian para malaikat ikut bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, para malaikat juga ikut mendoakan Nabi SAW. Apalagi kita selaku umatnya, kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Sejatinya saya mengutip 4 poin saja mengenai manfaat bersolawat. Ada sedikit pantun di hari Jumat. Beli tomat di warung Mang Mamat. Sekarang hari Jumat, jangan lupa bersolawat. Sahabat fillah yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Poin yang pertama apa? Yang pertama, ketika kita bersolawat, ketika kita bersolawat, Allah akan mengangkat kita. Apa? Kita akan diutamakan dalam Darul Abadi. Darul Abadi itu apa? Darul itu diibaratkan sebagai rumah. Rumah yang paling abadi. Rumah yang paling abadinya umat Islam adalah akhirat. Nah, kata Allah apa? Kata Allah, orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diutamakan di akhirat. Mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan syafaat dari sholawat.
Sholawat itu tidak hanya diucapkan dengan lisan ya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang, alhamdulillah ya, banyak yang melantunkan sholawat dengan berbagai versi, dengan berbagai gaya. Akan tetapi yang paling penting adalah keikhlasan dan ketulusan dari hati. Kebersihan hati, kesucian hati, membarengi sholawat dengan menghayati, kita merindukan, mendambakan Nabi Muhammad SAW. Kita sangat rindu akan syafaatnya. Ketika kita susah, tidak usah khawatir, tidak usah risau. Apa yang harus kita lakukan? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah dengan kita bersolawat, Allah akan mempermudah segala urusan apapun yang kita hadapi. Sebesar apapun masalahnya, tidak usah bingung, karena ada Allah. Dengan lewat apa? Dengan lewat sholawat. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua apa? Yang saya catat yang kedua adalah diangkat derajatnya 10 kali lipat. Mau tidak diangkat oleh Allah derajatnya 10 kali lipat. Tidak hanya diangkat 10 kali lipat, akan tetapi dihapus keburukannya 10 kali lipat juga. Percaya atau tidak, seharusnya percaya. Karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Sangat jelas dalam Quran surat Al-Ahzab juga ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat dan para malaikat-malaikatnya juga bersolawat. Tidak ada keraguan. Kita harus percaya bahwa dengan kita bersolawat, dengan apa? Dengan ikhlas, Allah akan mengangkat derajat kita 10 kali lipat. Dan kita juga harus percaya dengan kita bersolawat, Allah akan menghapus keburukan-keburukan kita. Akan tetapi sebelum kita bersolawat, diharuskan apa? Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Karena banyak sekali ya ustadz, ulama-ulama gitu ya, yang mengajarkan kepada kita untuk menghapuskan dosa itu dengan apa? Dahsyatnya mengucapkan istighfar, dahsyatnya beristighfar. Akan tetapi bukan hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak hanya seperti itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Tapi dihayati, seperti sholawat juga dihayati kan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Dosa yang mana? Lebih spesifik lagi ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa hamba. Kemarin hamba lalai dalam melaksanakan sholat. Pokoknya selalu beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, ucapkan dosa apa yang telah kita lakukan. Lalu apa? Lalu dilanjutkan dengan bersolawat. Dimanapun, sedang apapun, yang penting apa? Ikhlas dan penuh ketulusan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mengajarkan kepada kita untuk bersolawat. Ada yang mengucapkan, ayolah solawat Jibril sebanyak berapa? 1000 kali. Supaya apa? Supaya hidup kita dimudahkan. Itu benar. Ketika kita meyakini sesuatu itu benar, insya Allah itu benar. Kan sangat jelas ya, kembali lagi kepada Quran surat Al-Ahzab ya. Yang ketiga yang saya catat, ketika kita bersolawat akan mendapat syafaat di hari kiamat. Saya tidak berhenti-berhentinya dari tadi mengatakan bahwa kita sangat membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
karena dosa-dosa kita. Entah kita berbuat dosa setiap menit, barangkali kita berbuat dosa setiap detik yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui saja banyak, apalagi yang tidak diketahui. Lebih banyak mungkin ya. Dan kita di hari kiamat, entah mau diapain gitu kan, entah mau digimanain di hari kiamat. Makanya kita sangat butuh, sangat perlu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bersolawat, kalau kita tidak rindu kepada Nabi Muhammad di hari kiamat, mungkin kata Nabi, siapa kamu? Saya tidak pernah mendengar kamu bersolawat. Saya tidak pernah mendengar kamu berdoa. Akan tetapi kalau kita bersolawat, Nabi Muhammad, ya Allah ini umatku. Ya Allah ini umatku. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan. Lalu yang terakhir yang saya catat adalah mendatangkan ketenangan. Saya bukan hanya berbicara, tapi saya sering merasakan manfaat. Ketika saya lagi banyak masalah, udah nggak tahu harus kayak gimana ya, dimanapun itu, sebelum saya bersolawat, pertama saya beristighfar, lalu saya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 3 kali ya, istighfar 3 kali, baca itu juga 3 kali, la ilaha illa anta 3 kali ya. Selanjutnya saya sholawat. Sholawatnya yang paling pendek aja, nggak apa-apa ya, yang penting diyakini dengan hati, dengan keikhlasan juga ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf. Sebelum tidur, sesudah tidur, lagi di jalan, lagi ngapain pun, jangan lupa untuk bersolawat. Tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk itu, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, mari kita bersolawat agar kita mendapat syafaat di hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ambillah kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak sebesar biji padi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.